Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali awal bulan yang baru ini di bulan November, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 10 ayat 19. Demikianlah dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, yang hendak kita ketahui dalam kehidupan kita adalah ada istilah kata-kata bijak yang mengatakan diam itu emas. Maka untuk menjadi emas bukan persoalan diamnya, tapi persoalan kapan dia harus diam dan kapan dia harus bicara. Ada waktu yang tepat dan ada saat yang tepat untuk kita berbicara dan diam. Karena itu apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, kenapa banyak bicara akan menimbulkan banyak pelanggaran. Karena terkadang semakin banyak kita berkata-kata, semakin kita tidak tahu apa yang kita katakan. Karena terkadang omongan kita, pembicaraan kita, apa yang kita utarakan itu hanya di dalam menit keberapa yang bisa memang fokus kita untuk membicarakan sesuatu. Tetapi untuk yang lain itu akan berubah. Karena itu sedikitlah berbicara, berbanyaklah berbuat. Sedikitlah berbicara, banyaklah berkarya. Karena di dalam kehidupan sudah banyak orang yang hanya mampu berkata-kata, tetapi menghidupi kata-katanya orang sangat sulit. Sehingga pelanggaran-pelanggaran itu terjadi karena kita terlalu banyak sekali berteori atau berkata-kata. Apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Yang kedua, supaya kita tidak banyak pelanggaran, maka kita harus menahan bibir kita. Karena menahan bibir itu adalah bukti bahwa kita memiliki akal budi. Sama itu seperti apa kata bijak yang mengatakan, hiduplah dengan ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Supaya disinilah kita kelihatan apakah kita menjadi orang-orang yang terlatih, orang-orang yang berakal budi. Tidak perlu kita berkuar-kuar, tidak perlu kita banyak bicara. Hanya dengan diam kita melakukan segala sesuatu, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah menjawab segala sesuatunya. Jadi orang yang berakal budi tidak hanya jago berargumen, tetapi dia akan menunjukkan dengan karya nyatanya. Karena itu marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai seorang beriman juga, jangan perlu banyak kita berkhotbah kemana-mana. Jangan perlu banyak kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu bagi kita adalah tindakan nyata kita sebagai pembawa berita. Jangan kita hanya berkhotbah, kita hanya menyampaikan berita firman Tuhan, saling mengasihi, sedangkan diri kita sendiri tidak mengasihi sesama kita. Jangan kita mengatakan saling berdamai, padahal kita sendiri tidak pernah berdamai dengan diri kita dan keluarga kita. Bahkan banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang benar-benar memberitakan firman itu dengan mengatakan damai sejahtera ada padamu, padahal dia sendiri sudah meragukan damai sejahtera yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu mari, apa yang keluar dari mulut kita itu menjadi cerminan kehidupan. Jangan hanya kita pintar berkata-kata, tapi tidak ada tindakan nyata. Karena itu, marilah kita hidupi firman Tuhan dengan meminta kekuatan daripadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami, agar apa yang kami hidupi dan kerjakan dalam dunia ini, itu menjadi cinta kasih setiamu kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk tidak terlalu banyak berbicara dan berkuar-kuar, menuntut, tetapi biarkan kami untuk hidup berhikmat dan berakal budi dengan menahan bibir kami, agar kami tidak melakukan banyak pelanggaran. Karena itu Tuhan ajari kami, agar apa yang kami lakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, aktivitas kami, agar itu menjadi kemuliaan dan menjadi kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.